Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis rangka batang dengan metode titik buhul. Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menghitung gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana dengan metode titik buhul dengan 90% benar. Di sini terdapat gambar rangka batang. Rangka batang ini juga ada gaya dalamnya di strukturnya. Hanya saja berbeda dengan balok yang sebelumnya kalian pelajari jenis gaya dalamnya. Nah, pada balok sederhana kan gaya dalamnya itu ada momen, geser, dan normal. Sedangkan pada rangka batang, gaya dalam yang terjadi itu hanya ada dua, yaitu gaya tarik yang bernilai positif dan gaya tekan yang bernilai negatif. Rangka batang bisa dikerjakan dengan berbagai metode. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dengan metode titik buhul saja. Basic metode titik buhul itu adalah vektor analisis, di mana kontrol yang akan digunakan itu sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang sudah saya berikan di Google Classroom sebelumnya. Di sini itu ada sebuah rangka kuda-kuda dengan perletakan sendi dan roll. Ini beban yang bekerja sebesar 100 kg. Kemudian itu bagian ini disebut dengan batang. Ini batang, ini batang, ini batang. Kemudian ini ada pertemuan antar batang disebut dengan titik buhul atau join. Langkah pertama dalam pengerjaan rangka batang dengan metode titik buhul ini adalah yang pertama itu memberi identitas di setiap unsur rangka batangnya. Identitas itu apa sih? Identitas itu meliputi batang ini diberi notasi apa, titik buhul ini diberi notasi apa. Nah, sebelumnya kan hanya ada identitas dari titik buhulnya, ada A, B, C, dan D. Kemudian ditambah dengan identitas dari batangnya. Ada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, dan batang 5. Kemudian di soal ini diketahui sudut sebesar 30 derajat pada soalnya. Dan nilai P-nya, nilai bebannya itu 100 kg. Kemudian tahap selanjutnya dalam pengerjaannya itu kita cek stabilitas rangka batangnya. Di sini itu cara mengeceknya itu jumlah rangka batang sama dengan 2 kalinya jumlah titik buhul dikurangi dengan jumlah reaksi pada tumpuan. Jumlah rangka batang ini ada berapa sih? Ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian itu titik buhulnya. Titik buhulnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian reaksi perletakannya. Reaksi perletakan sendi itu terjadi 2 reaksi perletakan. Yang pertama itu HA dan yang kedua itu VA pada titik A. Kemudian perletakan roll di titik B ini terjadi satu reaksi perletakan, yaitu VB. Jadi jika dijumlah untuk reaksi sendi dan roll itu, maka jumlahnya itu ada 3. Kita masukkan dengan rumus S sama dengan 2K minus R. Di sini jumlahnya sama, berarti oke, bisa dilanjutkan. Karena ini yang menentukan kita bisa menghitungnya dengan cara titik buhul atau tidaknya.
Jika hasilnya tidak sama dengan seperti ini atau tidak oke, itu bisa diartikan kita tidak bisa mengerjakan soal ini dengan metode titik buhul. Nah, langkah selanjutnya itu seperti kita menganalisa balok. Setelah diketahui reaksi perletakan pada tumpuan itu, kita masukkan nilai VA-nya berapa, nilai VB-nya berapa. Nah, kemudian kita masuk ke tahap perhitungan gaya batangnya dengan metode titik buhul itu sendiri. Dengan memperhatikan syarat berikut. Syarat yang pertama itu asumsikan kalau semua batang itu batang tarik, artinya menjauh dari titik. Kedua, baru bisa diselesaikan apabila maksimal 2 batang yang belum diketahui. Dan yang ketiga, yang harus kita ingat itu perjanjian vektor. Oke, selanjutnya itu kita harus menentukan titik mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan dua syarat pertama ini. Yang pertama itu, kalau misalkan kita mulai perhitungan di titik D. Titik D ini yang belum diketahui itu batang 2, batang 3, dan batang 5. Berarti kita tidak bisa menganalisa titik D terlebih dahulu. Titik C juga seperti itu. Nah, kemudian yang memenuhi syarat itu maksimal 2 batang yang belum diketahui itu ada di titik A, yaitu batang 1 dan batang 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara penyelesaiannya. Oke, di sini kita akan meninjau titik buhul A terlebih dahulu. Yang pertama itu kan kita harus mengasumsikan kalau semua batang itu tarik, artinya harus menjauhi titik buhul A ini. Berarti batang 1 ini arahnya ke sana, batang S2 arahnya ke sana. Selanjutnya itu di sini ada sudut yang besarnya 30 derajat. Kemudian kita mulai dengan sigma V sama dengan 0, yang artinya semua gaya batang yang bekerja pada sumbu V harus sama dengan 0. Ingat perjanjian tanda yang sebelumnya ditampilkan, bagian ini ya. Nah, S1 ini arahnya ke kanan. Jadi, S1 ini positif. Kita beri tanda positif. Karena S1 ini menjauhi dari sudut yang diketahui ada di bagian ini. Garis yang kita tinjau ada di sini. Berarti batang 1 ini menjauhi dari sudut yang diketahui. Artinya kita pakai sin 30. Kemudian di sini ada gaya VA. Kita masukkan gaya VA. Sama dengan 0. Angkanya kita masukkan. Sin dari 30 itu 0,5. Kemudian pindah ruas 50 positif ini jadi negatif. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Minus 50 dibagi 0,5 sama dengan minus 100 kg. Jika hasilnya ini negatif, minus, artinya itu batang tekan. Kemudian kita tinjau sigma H sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0. Gaya HA
sama dengan 0. Ditambah S2 arahnya ke kanan berarti positif S2. S1 arahnya ke kanan berarti positif S1. Karena S1 ini menjatuhi sudut 30 derajat yang diketahui, artinya kita pakai cos. Jadi S1 cos 30 sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai gayanya. Sudah dikalikan mendapatkan negatif 86,6 sama dengan 0. Negatif ini pindah ruas ke kanan menjadi S2 sama dengan 86,6 kg. S2 ini nilainya positif, berarti batangnya itu batang tarik. Di sini kita sudah mendapatkan hasil batang 1 dan batang 2. Selanjutnya kita pindah ke titik buhul D. Sigma V sama dengan 0. Gaya yang di sini cuma ada batang 3. Nggak ada gaya yang lainnya. Jadi S3 sama dengan 0. Kemudian sigma H sama dengan 0. Kita tinjau sumbu H. Di sini ada S2, arahnya menjauh dari titik buhul ke arah kiri, berarti negatif. Selanjutnya S5 ini ke arah kanan, positif. Jadi S5 negatif, S2 sama dengan 0. S5 sama dengan pindah ruas S2 ini menjadi positif. Jadi S5 sama dengan S2 sama dengan 86,6 kg sebagai batang tarik. Kemudian kita tinjau titik buhul C. Di titik buhul C ini pertama kita tinjau sigma V-nya dulu. Sigma V sama dengan 0. Kita masukkan nilai bebannya P1 ditambah S3 ditambah S1 sin 30 karena menjauhi dari sudut yang diketahui. Kemudian ditambah S4 sin 30 sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai gayanya. Kita pindah ruaskan, kita bisa dapat nilai S4 sama dengan negatif 100 kg. Artinya, nilai dari S4 ini batang tekan. Selanjutnya, kita tinjau sigma H sama dengan 0, sumbu H. S1 ini arahnya kan ke kiri, berarti negatif. S1 kemudian menggunakan cos karena menjatuhi sudut 30 yang ditinjau. Kemudian ditambah S4 ke kanan positif. Cos 30 derajat sama dengan 0. Kita masukkan nilai S1 yang udah kita ketahui di awal. Sebelumnya dikalikan dengan nilai cos 30 ditambah S4 kali 0,866 hasil dari cos 30. Kemudian dipindah ruaskan menjadi negatif 86,6 dibagi 0,866
kita bisa dapatkan hasil S4 ini negatif 100 kg. Kita asumsikan sebagai batang tekan. Selanjutnya itu kita tinjau titik buhul B, sama seperti cara-cara sebelumnya, tahapannya sama saja. Kemudian kita bisa tahu nilai dari S4-nya sama dengan minus 100 kg batang tekan. Nah, setelah kita dapatkan semua nilainya, kita bikin tabel. Tabelnya itu isinya titik buhul, batang, dan gaya dari batang itu sendiri. Tadi kan kita tinjau titik buhul A, S1-nya itu kita dapatkan negatif 100, berarti itu kita masukkan ke yang bagian tekannya. Kemudian S2-nya itu kita dapat 86,6, berarti kita masukkan ke bagian tariknya. Oke, selesai pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kalian bisa kerjakan tugas yang sudah saya share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.